Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk diwawancara pagi ini ya Pak ya. Saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Kalau di sekolah setempat itu wajib gitu ya. Kemudian 2-3-nya di sekolah lain Pak. Adapun yang akan pertanyaannya seputar wawancara ini mengenai pengambilan keputusan Pak, berasaskan nilai-nilai kebaikan, di mana ternyata keputusan itu berdasarkan adanya kasus dilema etika atau bujukan moral. Untuk bertanya selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini, yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pengambilan keputusan dalam melakukan mengidentifikasi itu tergantung dari kondisi kasus-kasus yang muncul. Ya, sebenarnya di sekolah itu sangat banyak sekali ya yang berkaitan dengan siswa maupun yang berkaitan dengan guru, bahkan di lingkungan di luar dari sekolah yang memiliki kontribusi menambah berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Identifikasi yang dilakukan adalah mengedepankan hal-hal yang urgen yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ada. Apabila kasus itu sudah bisa ditangani secara intern di sekolah, maka kita melakukan pengidentifikasi dan menyelesaikan di sekolah dengan sebaik-baiknya. Tetapi apabila kasus itu setelah diidentifikasi tidak bisa diselesaikan secara intern, maka kita melakukan penyelesaian dengan pihak-pihak yang bisa memediasi atau menyelesaikan permasalahan, baik itu dari orang tua ya kalau berkaitan dengan siswa, ataupun dari instansi-instansi lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi dilakukan identifikasi ya, saya harus selalu mengedepankan permasalahan atau problem atau menyelesaikan problem yang memang termasuk urgen. Betul. Itu yang pertama Bapak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk itu tadi ya kita melakukan identifikasi terhadap permasalahan ya, sehingga kita betul-betul mengerti ya, permasalahan itu. Dan apabila permasalahan itu kan tidak selamanya bahwa yang ada itu adalah hal-hal yang negatif, tapi juga ada yang positif, tetapi harus diambil keputusan secara tepat ya, seperti kita wahsi malakama ya. Betul. Nah itu, tetapi itu harus kita lakukan ya. Yang jelas adalah yang pertama adalah seberapa besar pengaruh dari keputusan itu untuk sekolah begitu ya. Semakin besar pengaruh, maka kita akan diambil bahwa itu adalah merupakan yang terbaik ya. Jadi kita tidak melihat kepada personal individu, kita tidak melihat kepada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan sesaat ya, tapi kita selalu berkepentingan ke depan, melibatkan berbagai komponen yang ada di sekolah ya, termasuk stakeholder yang ada. Di semakin luas pengaruhnya, maka akan semakin harus kita ambil bahwa keputusan itu adalah yang terbaik. Baik mungkin Bapak. Itu ya. Iya. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu sendiri. Langkah-langkahnya ya, yang pertama adalah kita mencari tahu tentang permasalahan yang ada, sejauh mana permasalahan itu bisa berpengaruh terhadap kondisi sekolah.
hal apa saja atau kita mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan itu sehingga bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tidak hanya semata-mata informasi dari sebelah, dari salah satu pihak, tetapi harus dikumpulkan secara komprehensif dari berbagai sisi, berbagai pandangan, ya, sehingga dapat diselesaikan. Dan penyelesaiannya itu harus disesuaikan dengan kompetensi dari pengambil keputusan, ya, termasuk dari orang-orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan tersebut, ya. Mungkin ada orang tua atau ada guru atau ada stakeholder yang memang mesti harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Terus yang berikutnya, pengambilan keputusan dilakukan ya dengan cara yang terbaik, ya, dengan kondisi tanpa tekanan, sadar, dan menggunakan data-data yang valid, ya, sehingga tidak merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Baik Bapak, jelas sekali jawaban Bapak. Pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan yang jelas adalah yang pertama adalah kita kembalikan kepada norma yang ada, ya, norma-norma yang memang berlaku di lingkungan kita, ya, baik itu di sekolah maupun di masyarakat, ya, sehingga apa yang kita lakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan, penanganan permasalahan yang ada di sekolah, kita selalu harus mengedepankan norma-norma yang ada, ya, berkaitan dengan SOP-nya, berkaitan dengan aturan-aturan yang mengikat, ya, sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam penentuan keputusan, ya, apalagi itu menyangkut berkaitan dengan masyarakat, yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Jadi harus betul-betul kita konsen, ya, apa-apa yang harus diputuskan, seperti itu. Iya Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang berkaitan dengan itu, yang pertama tantangan adalah dari luar, ya, berkaitan dengan masuknya pengaruh-pengaruh yang dari luar, ya, sehingga kita agak sulit gitu. Kenapa? Karena hal yang tidak bisa kita duga bisa saja terjadi di dalam suatu pengambilan keputusan. Terus juga yang berkaitan dengan media sosial, yang berkaitan dengan media, yang berkaitan dengan internet, ya, yang berkaitan dengan info-info yang memang terkadang seperti benar, ya, seperti benar, tetapi pada kenyataan itu adalah sebuah jebakan yang memang harus kita selalu waspada, ya, terhadap pengambilan keputusan. Ya, jangan-jangan nanti ternyata apa yang biasanya benar itu belum tentu benar menurut aturan, sehingga harus betul-betul disinkronisasi antara kondisi yang ada di lingkungan kita dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di negara kita. Jadi tidak boleh, saya harus selalu mengembalikan kepada aturan-aturan yang normatif seperti itu. Iya betul Bapak, apalagi sekarang bisa saja di dalam sekolah, tapi di luar bisa saja, ya. Iya betul, ya, jadi pengaruhnya bisa dari dalam, bisa dari luar, seperti itu. Iya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, tergantung permasalahan yang ada, ya. Semakin kompleks permasalahan, maka kita semakin banyak perlu waktu untuk menyelesaikannya, begitu. Dan semakin sederhana suatu itu, ya bisa langsung ditangani secara cepat, seperti itu. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda waktu dalam pengambilan keputusan.
yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Iya. Tapi kalau memang kompleks dan kita memerlukan sumber-sumber data yang tidak ada begitu dan memerlukan waktu, ya harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga data-data yang ada yang berkaitan dengan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan itu semuanya mendukung ya dan lengkap pada kita mengambil sebuah keputusan. Jadi lebih kepada sifatnya tidak atau tidak terjadwal, tetapi dikondisikan berdasarkan permasalahan yang muncul seperti itu. Iya. Mungkin itu. Iya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya kira yang paling banyak membantu adalah yang ada di sekitar kita. Ya, kalau di sekolah ya ada wakasek, ada guru ya. Karena semua juga pada prinsipnya manusia itu ingin selalu positif ya, sehingga itulah sangat membantu dan kita harus memberdayakan. Kita jangan terlalu mencari sebuah teori-teori yang begitu rumit, begitu kompleks ya, padahal di sekitar kita juga adalah teori yang tidak tersurat begitu, tetapi itu mengandung sebuah penyelesaian gitu. Betul. Jadi siapa saja ya orang-orang yang ada di sekitar kita ya, orang-orang yang sering kita temui begitu ya, dan itu bisa menyelesaikan karena masalahnya juga ada di sekitar kita. Kita nggak mungkin menyelesaikan masalah orang lain yang jauh ya, atau bisa menyelesaikan masalah di kita tetapi minta bantuan kepada teman kita yang jauh, minta bantuan kepada orang-orang yang memiliki pengaruh ya. Ya cukup aja di lingkungan kita diselesaikan dan semuanya bisa diselesaikan dengan baik, seperti itu. Ya, baik Bapak. Terakhir nih Pak, Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin saat harus mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas tadi saya selalu mengedepankan pemenuhan norma. Ya, kita tidak boleh keluar dari kerangka norma etika yang ada. Terus yang kedua adalah pengambil keputusan harus dilakukan secara cepat, tidak boleh ditunda-tunda, apalagi yang berkaitan dengan permasalahan besar atau permasalahan yang berpengaruh terhadap kondisi sekolah. Terus yang ketiga, pengambil keputusan dilakukan secara tepat, ya. Tidak boleh kita berkejauh dari berkeadilan, ya, belah sebelah atau lalu memenangkan salah satu pihak. Mengambil keputusan harus dilakukan secara lurus, tepat, ya, tidak terpengaruh oleh hal apapun. Yang penting adalah satu keyakinan, ya. Satu keyakinan di dalam pengambil keputusan. Terus yang berikutnya adalah setiap keputusan itu harus dipertanggungjawabkan, ya, baik kepada secara vertikal kepada atasan, ya, secara horizontal kepada teman-teman, dan yang terpenting adalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, semua keputusan yang kita ambil yang sangat berpengaruh, sehingga harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya, di dunia dan di akhirat. Mungkin itu. Baik Bapak, alhamdulillah. Wawancara kita sudah selesai. Saya banyak mendapatkan inspirasi baru nih dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf ya agak cepat-cepat. Enggak Pak, alhamdulillah sudah sangat bagus, lengkap dan kompre Bapak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Seperti yang terlihat. Iya, alhamdulillah Ibu tampak semakin bersinar. Amin. Iya Ibu. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah bersedia untuk diwawancara. Sama-sama. Bu. Iya. Saya ada tugas Ibu dari Pendidikan Guru Penggerak mengenai pengambilan keputusan yang berasaskan nilai kebajikan, Bu. Di dalamnya ada dilema etika sama bujukan moral. Oke. Ya. Di sini ada 8 pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan. Mudah-mudahan Ibu bersedia ya Bu sampai tuntas. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah khususnya yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, saya jawab ya. Iya Ibu.
Jadi dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, itu ada dua hal yang jadi, yaitu yang pertama bujukan moral dan juga dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar PS salah ya. Betul. Itu adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam pengambilan sebuah keputusan tentunya. Dan dilema etika itu adalah benar PS benar ya. Iya, Bu. Adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya. Benar, namun bertentangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Betul, Gitu Bu. ya. Iya, Ibu. Dan itu pasti membuat kita bingung ya, Bu ya, apalagi Oke. sebagai pemimpin. Meliar. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Oke, terima kasih. Tentunya saya sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi pengambilan keputusan, kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, gitu ya. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau di dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya lakukan untuk pengambilan keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika dan juga 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Betul, Begitu. Ibu. Iya, jelas sekali jawaban Ibu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Saat mengambil Yang keputusan? pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada terlebih dahulu. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini tentunya. Terus setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini sering juga saya melibatkan guru, gitu ya, untuk mengumpulkan fakta. Kemudian juga saya melakukan pengujian benar atau salah. Juga melaksanakan 3 prinsip resolusi ya. Iya, Bu. Mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi dilema. Selanjutnya saya juga akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya tentu Ibu. Oke. Iya. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika khususnya, Bu? Benar PS benar itu. Oke, ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah menggunakan 3 prinsip tentunya. Iya. Gitu kan? Yaitu berpikir berbasis hasil akhir, Iya. terus selanjutnya berorientasi pada aturan yang benar, dan juga mengutamakan rasa peduli. Nah, kemudian setelah itu memperhatikan dampak, gitu kan? Betul. Jangka panjang juga merupakan hal yang efektif, gitu kan? Selain Betul. itu tentunya juga sering kita lakukan diskusi dengan para guru dan juga pemangku kepentingan, gitu kan, Iya, Bu. di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan, gitu. Iya. Benar, selama Ibu menjadi pemimpin sudah beberapa tahun ini ya, Bu ya, memimpin sekolah ya, Bu ya. Tentu ada halangan atau tantangan ya, Bu ya, pada saat ingin menentukan keputusan. Apa saja, Bu, yang selama ini menjadi atau merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Banyak ya, Bu ya. Menurut saya dilema etika itu adalah permasalahan yang memang sulit ya untuk diputuskan, Memilih ya, Bu. karena ya menyangkut hal-hal yang sama-sama benar, gitu ya. Itu juga sebuah tantangan, namun saya juga kembalikan pada nilai-nilai yang saya pegang tentunya, gitu kan. Betul. Terus juga aturan-aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama yang juga harus saya pertimbangkan tentunya. Begitu. Iya, Ibu. Iya. Sejauh ini, Ibu, apakah Ibu memiliki rencana atau jadwal khusus, Bu, untuk
penyelesaian sebuah kasus dilema etika gitu, atau ketika ada masalah apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Itu tergantung dari sejauh mana masalah itu mendesak gitu kan, dan juga seberapa besar Betul. pengaruhnya terhadap lembaga yang saya pimpin Iya. gitu. Jika memang memerlukan waktu gitu kan, dan pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu secara khusus jika diperlukan begitu. Iya Bu. Tapi Iya. tidak menutup kemungkinan ada yang langsung diselesaikan ya Bu ya Oke, saat iya. itu juga. Iya. Baik Ibu. Kemudian adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang mohon maaf Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu selama melakukan pengambilan keputusan ini Bu dalam kasus dilema etika khususnya? Oke, saya sebagai kepala sekolah tentunya juga harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai Iya. kebajikan yang saya pahami ya. Namun juga saya juga melibatkan dewan guru gitu kan, dan Iya. juga pihak-pihak yang terkait juga, bukan hanya salah selama hal itu baik. Jika memang harus dilibatkan siswa juga Iya. nggak apa-apa, dan Iya. juga lembaga juga nggak apa-apa dilibatkan. Jadi melibatkan semua ya Bu ya, Iya, warga melibatkan sekolah. seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Betul, baik Ibu. Oke. Terakhir nih Bu, Oke. pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, terutama dari pengalaman Ibu mungkin ya selama menjadi kepala sekolah atau pemimpin atau puncaknya pengambil keputusan di sekolah, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik gitu selama menentukan keputusan di khususnya dilema Iya. etika? Iya, nilai-nilai kebajikan dalam diri tentunya ya. Ya, nilai kebajikan. Juga prinsip pengambilan keputusan gitu kan. Terus juga paradigma berpikir dan juga langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang sangat bertanggung jawab gitu kan. Itu nilai-nilai yang tidak bisa, harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ibu paling utama mungkin. Oke. Iya, Itu alhamdulillah. mungkin Iya Ibu, alhamdulillah. jawaban yang sangat sederhana. Oke. Menurut saya tidak sederhana Bu. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ibu terima kasih atas waktunya. Banyak sekali yang bisa saya ambil pelajarannya dari wawancara kita hari ini Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya Dengan senang hati. iya. Terima kasih Ibu. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Pamit Ibu ya. Waalaikumsalam.